Umar adalah seorang pejuang Aceh Darussalam yang ditetapkan sebagai pahlawan revolusi kemerdekaan. Seorang pejuang Aceh yang gugur dalam pertempuran dalam Perang Aceh melawan Belanda di Melawo Aceh, pada tanggal 11 Februari tahun 1899. Dalam masa perjuangannya pernah bersiasat menyerahkan diri dan berpura-pura membela Belanda. Dengan siasat itu Teuku Umar berhasil untuk mendapatkan banyak senjata dan uang dari Belanda dan kemudian berbalik arah berjuang melawan Belanda dengan menggunakan siasat perang gerilya hingga akhirnya gugur. Teuku Umar dilahirkan di Melawo Aceh Barat pada tahun 1854, adalah anak dari seorang ule balang bernama Teuku Ahmad Mahmud dari perkawinan dengan adik perempuan Raja Melawo. Teuku Umar mempunyai 2 orang saudara perempuan dan 3 saudara laki-laki. Nenek moyang dari Teuku Umar adalah Datuk Mahmudun Sati, berasal dari Minangkabau. Teuku Umar juga merupakan keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang pada saat Sultan Iskandar Muda berkuasa di Aceh Darussalam. Laksamana Muda Nanta memerintah di daerah Pariaman. Teuku Umar adalah keturunan dari Teuku Nan Ranceh, seorang keturunan Datuk Mahmudun Sati yang pernah berjasa terhadap Sultan Aceh, yang terancam oleh seorang Panglima Sagi. Panglima Sagi ini ingin merebut kekuasaan dari Sultan Aceh. Berkat jasanya itu, Tuanku Nan Ranceh diangkat menjadi ule balang Nam Mukim. Teuku Nan Ranceh mempunyai 2 orang putra yang bernama Teuku Nan Tastia dan Teuku Ahmad Mahmud. Setelah Teuku Nan Ranceh, Teuku Nan Tastia menggantikan kedudukan ayahnya sebagai ule balang Nam Mukim dan mempunyai anak perempuan yang bernama Cut Nyadin. Teuku Umar dari kecil dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Teuku Umar memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi segala persoalan. Teuku Umar sejak kecil tidak pernah mendapatkan pendidikan formal, meskipun demikian Teuku Umar mampu menjadi seorang pemimpin yang kuat, cerdas, dan pemberani. Rumah Teuku Umar ini berada di Lampisan, Pekanbadak, Aceh Besar. Ketika Perang Aceh meletus pada tahun 1873, Teuku Umar ikut berjuang bersama pejuang Aceh lainnya, umurnya pada saat itu baru menginjak 19 tahun. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Teuku Umar sudah diangkat sebagai kecik gampong atau kepala desa di daerah Daya Melawo, Aceh. Teuku Umar menikah 3 kali selama hidupnya dan ketiga istrinya itu bernama Cut Nya Sofiah yang pertama, dan yang kedua Cut Meligo atau Nya Malihai, lalu yang ketiga, Cut Nya Adin. Dari perkawinannya itu, Teuku Umar memiliki 7 orang anak laki-laki dan perempuan. Ketujuh anak Teuku Umar itu selengkapnya bernama: pertama, Teuku Sapeh. Kedua, Teuku Raja Sulaiman. Ketiga, Cut Mariam. Keempat, Cut Syah. Kelima, Cut Tengoh. Keenam, Teuku Bidin. Ketujuh, Cut Gambang. Cut Gambang adalah putri satu-satunya dari Cut Nyadin dan Teuku Umar, sedangkan 6 orang anak Teuku Umar yang lainnya adalah anak Teuku Umar dari perkawinannya dengan istri keduanya, Cut Meligo atau yang juga disebut Nya Malihai. Teuku Umar menikah dengan Nya Sofia, anak dari ule balang Gelumpang pada waktu Teuku Umar berusia 20 tahun. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan derajat dirinya. Kemudian Teuku Umar menikah lagi dengan Cut Meligo atau Nya Malihai, putri dari Panglima Sagi 25 Mukim. Pada tahun 1880, Teuku Umar menikahi janda Cut Nyadin, putri pamannya Teuku Nan Tastia. Suami Cut Nyadin, yaitu Teuku Ibrahim Lamga yang meninggal dunia pada bulan Juni tahun 1878 dalam peperangan melawan Belanda di Gletarun, Aceh. Ada satu syarat yang diajukan oleh Cut Nyadin pada saat Teuku Umar akan menikahi dirinya, yaitu, Teuku Umar mengizinkan Cut Nyadin ikut berperang dan berperang, sekalipun awalnya Teuku Umar keberatan, tetapi niat mulia itu diluruskannya. Keduanya kemudian berjuang bersama dalam memimpin serangan terhadap beberapa pos militer Belanda. Taktik penyerahan diri. Teuku Umar kemudian mencari strategi untuk mendapatkan senjata dari pihak Belanda. Akhirnya, Teuku Umar berpura-pura menjadi antek Belanda. Belanda berdamai dengan pasukan Teuku Umar pada tahun 1883. Pada awalnya Gubernur Van Teygen bermaksud untuk memanfaatkan Teuku Umar sebagai cara untuk merebut hati rakyat Aceh. Teuku Umar akhirnya masuk dinas militer Belanda. Agar siasat yang dijalankannya dapat berjalan lancar, maka pada saat Teuku Umar bergabung dengan Belanda, Teuku Umar menundukkan pos-pos pertahanan dari Aceh Darussalam. Hal tersebut dilakukan Teuku Umar secara berpura-pura untuk mengelabui Belanda agar Teuku Umar diberikan peran yang lebih besar. Taktik tersebut berhasil. Sebagai kompensasi atas keberhasilannya itu, permintaan Teuku Umar untuk menambah 17 orang panglima dan 120 orang prajurit, termasuk seorang panglaut atau panglima laut yang menjadi tangan kanannya, akhirnya juga dikabulkan. Insiden kapal Nicero. Tahun 1884 kapal Inggris, Nicero, terdampar. Kapten dan awak kapalnya disandera oleh Raja Teunong dan menuntut tebusan senilai $10.000 tunai.
Oleh pemerintah kolonial Belanda, Teuku Umar ditugaskan untuk membebaskan kapal tersebut, karena kejadian tersebut telah mengakibatkan ketegangan antara Inggris dengan Belanda. Kepada atasannya, Teuku Umar menyatakan bahwa merebut kembali kapal Picero adalah pekerjaan yang berat. Tentara Raja Teonom itu sangat kuat, tentara Inggris sendiri juga tidak dapat merebutnya kembali. Namun Teuku Umar berkata sanggup merebut kembali asal diberi logistik dan senjata yang banyak sehingga dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Dengan perbekalan perang yang cukup banyak, Teuku Umar kemudian berangkat dengan kapal Punturen ke Aceh Barat membawa 32 orang tentara Belanda dan beberapa panglimanya. Tidak lama, Belanda dikejutkan berita yang menyatakan bahwa semua tentara Belanda yang ikut Teuku Umar dibunuh di tengah laut. Seluruh senjata yang dibawa dan perlengkapan perang lainnya dirampas. Sejak itu Teuku Umar kembali memihak pejuang Aceh Darussalam untuk melawan Belanda. Teuku Umar juga ikut menyarankan Raja Teonom agar tidak perlu mengurangi tuntutannya. Melanjutkan perlawanan. Teuku Umar kemudian membagikan semua senjata hasil rampasan kepada tentara Aceh, dan memimpin kembali perlawanan rakyat dan Teuku Umar berhasil merebut kembali daerah Enam Mukim dari tangan Belanda. Teuku Nantastia, Cut Nyadin dan Teuku Umar kembali ke daerah Enam Mukim dan tinggal di Lampisang, Aceh Besar, yang juga menjadi markas tentara Aceh Darussalam. Setelah 2 tahun insiden di Cero, pada tanggal 15 Juni tahun 1886 sebuah kapal yang bernama Hoek Kanton, yang dinahkodai oleh pelaut Denmark bernama Kapten Hansen, merapat ke Bandar Rigai dengan maksud menukarkan senjata dengan lada. Kapten Hansen pada mulanya bermaksud menjebak Teuku Umar untuk naik ke kapalnya, menculiknya dan membawa lari lada yang bakal dimuat ke pelabuhan Uleleo, dan diserahkan kepada Belanda yang telah menjanjikan imbalan sebesar $25.000 untuk kepala Teuku Umar. Teuku Umar yang merasa curiga dengan syarat yang diajukan Kapten Hansen, kemudian coba mengirim utusan. Tetapi Kapten Hansen minta agar Teuku Umar harus datang sendiri. Teuku Umar lalu mengatur siasat. Pagi dini hari salah seorang panglimanya bersama 40 orang prajuritnya menyusup ke kapal. Kapten Hansen tidak tahu kalau dirinya sudah dikepung. Pada pagi harinya Teuku Umar datang sendiri dan menuntut pelunasan lada sebanyak $5.000. Namun Kapten Hansen ingkar janji, dan memerintahkan anak buahnya menangkap Teuku Umar. Dan seperti yang sudah direncanakan, Teuku Umar dan pasukannya juga sudah bersiap untuk memberi perlawanan. Kapten Hansen berhasil dilumpuhkan dan kemudian tertembak mati ketika berusaha melarikan diri. Nyonya Hansen dan John Fay ditahan sebagai sandera, sedangkan awak kapal dilepas. Belanda sangat marah karena rencananya gagal. Perang Aceh pun berlanjut. Pada tahun 1891 Tengku Cik Ditiro dan Teuku Panglima Polem 8 Raja Kuala, ayah kandung dari Teuku Panglima Polem 9, Muhammad Daud gugur dalam pertempuran. Belanda pada saat itu juga mengalami banyak kesulitan karena biaya dari Perang Aceh terlalu besar dan lama. Penyerahan diri kembali. Teuku Umar sendiri merasa perang ini sangat menyengsarakan rakyat. Rakyat tidak bisa bekerja sebagaimana biasanya, petani tidak dapat lagi mengerjakan sawah ladangnya. Teuku Umar pun mengubah taktik dengan cara menyerahkan diri kembali kepada Belanda. September tahun 1893, Teuku Umar menyerahkan diri kepada Gubernur Dekrof di Kutaraja bersama 13 orang panglima bawahannya, setelah mendapat jaminan keselamatan dan pengampunan. Teuku Umar dihadiahi gelar Teuku Johan pahlawan panglima besar Nederland. Istrinya, Cut Nyadin sempat bingung, malu, dan marah atas keputusan suaminya itu. Teuku Umar suka menghindar apabila terjadi percekcokan. Teuku Umar menunjukkan kesetiaannya kepada Belanda dengan sangat meyakinkan. Setiap pejabat yang datang ke rumahnya selalu disambut dengan menyenangkan. Teuku Umar juga selalu memenuhi setiap panggilan dari Gubernur Belanda di Kutaraja, dan memberikan laporan yang sangat memuaskan, sehingga dirinya mendapat kepercayaan yang besar dari Gubernur Belanda. Kepercayaan itu dimanfaatkan dengan baik demi kepentingan perjuangan rakyat Aceh selanjutnya. Sebagai contoh, dalam peperangan Teuku Umar hanya melakukan perang pura-pura dan hanya memerangi ule balang yang memeras rakyat, misalnya Teuku Mat Amin. Pasukannya disebarkan bukan untuk mengejar musuh, melainkan untuk menghubungi para pemimpin pejuang Aceh dan menyampaikan pesan rahasia. Pada suatu hari di Lampisang, Teuku Umar mengadakan pertemuan rahasia yang dihadiri para pemimpin pejuang Aceh, membicarakan rencana Teuku Umar untuk kembali memihak Aceh dengan membawa lari semua senjata dan perlengkapan perang milik Belanda yang dikuasainya. Cut Nyadin pun sadar bahwa selama ini suaminya telah bersandiwara di hadapan Belanda untuk mendapatkan keuntungan demi perjuangan Aceh. Bahkan gaji yang diberikan Belanda secara diam-diam ikut dikirim kepada para pemimpin pejuang untuk membiayai perjuangan. Pada tanggal 30 Maret tahun 1896, Teuku Umar keluar dari dinas militer Belanda dengan membawa pasukannya beserta 800 pucuk senjata, 25.000 butir peluru, 500 kg amunisi, dan uang $18.000. Berita larinya Teuku Umar menggemparkan pemerintah kolonial Belanda. Gubernur Dekrof dipecat dan digantikan oleh Jenderal Vetter. Tentara baru segera didatangkan dari Pulau Jawa.
Vetter mengajukan ultimatum kepada Umar untuk menyerahkan kembali semua senjata kepada Belanda. Umar tidak mau memenuhi tuntutan itu. Maka pada tanggal 26 April tahun 1896 Teuku Johan Pahlawan dipecat sebagai Ulebalang Leufung dan Panglima Perang Besar Gubernemen Hindia Belanda. Teuku Umar mengajak ulebalang-ulebalang yang lain untuk memerangi Belanda. Seluruh komando perang Aceh mulai tahun 1896 berada di bawah pimpinan Teuku Umar. Ia dibantu oleh istrinya Cut Nyadin dan Panglima Panglaut, dan mendapat dukungan dari Teuku Panglima Polem Muhammad Daud. Pertama kali dalam sejarah perang Aceh, tentara Aceh dipegang oleh satu komando. Pada bulan Februari tahun 1898, Teuku Umar tiba di wilayah Tujuh Mukim Pidi bersama seluruh kekuatan pasukannya lalu bergabung dengan Panglima Polem. Pada tanggal 1 April tahun 1898, Teuku Panglima Polem bersama Teuku Umar dan para ulebalang serta para ulama terkemuka lainnya menyatakan sumpah setianya kepada Raja Aceh Sultan Muhammad Daud Shah. Gugur sebagai pahlawan. Pada bulan Februari tahun 1899, Jenderal Benedictus Johannes van Heurts mendapat laporan dari mata-matanya mengenai kedatangan Teuku Umar di Meulaboh, dan segera menempatkan sejumlah pasukan yang cukup kuat di daerah perbatasan Meulaboh. Pada saat menjelang malam tanggal 11 Februari tahun 1899 Teuku Umar bersama pasukannya tiba di pinggiran kota Meulaboh. Pasukan Aceh terkejut ketika pasukan Benedictus Johannes van Heurts mencegatnya. Posisi pasukan Teuku Umar pada saat itu tidak menguntungkan dan tidak mungkin mundur. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan pasukannya adalah bertempur. Dan dalam pertempuran itu Teuku Umar gugur karena terkena peluru musuh yang menembus dadanya. Jenazah Teuku Umar kemudian dimakamkan di Masjid Kampung Mugo di hulu Sungai Meulaboh, dan tepatnya di Mugo Rayek, Panton Priok, Aceh Barat. Mendengar berita kematian dari suaminya, Cut Nyadin tentu sangat bersedih, namun semua itu tidak berarti bahwa perjuangannya telah berakhir. Dengan gugurnya suaminya tersebut, Cut Nyadin semakin bertekad untuk meneruskan perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda. Cut Nyadin kemudian yang mengambil alih pimpinan perlawanan pejuang Aceh. Penghargaan. Atas pengabdian dan perjuangan serta semangat juang rela berkorban melawan penjajah Belanda, Teuku Umar dianugerahi gelar pahlawan nasional. Nama Teuku Umar juga diabadikan sebagai nama jalan di sejumlah daerah di tanah air. Salah satu kapal perang TNI AL dinamakan KRI Teuku Umar nomor lambung 385. Selain itu ada universitas di Meulaboh diberi nama Universitas Teuku Umar. Sebuah monumen juga didirikan di Meulaboh untuk mengenang perjuangan dari Teuku Umar. Demikian kilas sejarah tentang Teuku Umar. Semoga bermanfaat. Dukung channel ini dengan klik like, subscribe, komen dan share agar channel ini dapat terus berkembang dan turut serta berbagi pengetahuan kepada orang banyak. Terima kasih.